Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidiansyah Putra dengan NIM 1830 akan mempresentasikan materi analisis real itunya tentang interval. Langsung saja. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa supremum dan infimum dari suatu himpunan tidak mesti merupakan elemen dari himpunan yang dimaksud. Misalkan S1-nya mempunyai supremum dan sub S1 itu sama dengan U elemen S1. Maka U merupakan elemen terbesar dari S1 dan selanjutnya U disebut maksimum dari S1 sehingga ditulis U sama dengan maksimum S1. Dengan cara yang sama dapat dikatakan bahwa jika S1 mempunyai infimum S1 sama dengan W elemen S1, maka W merupakan elemen terkecil dari S1 dan selanjutnya W disebut minimum dari S1, ditulis W sama dengan minimum S1. Contoh, misalkan A himpunannya 1, 2, dan 3, maka sub dari A itu sama dengan 3 dan 3 elemen dari A sehingga 3 sama dengan maksimum dari A. Kemudian infimum A sama dengan 1 dan 1 elemen A sehingga 1 sama dengan minimum A. Kemudian untuk yang B, misalkan B mempunyai anggota himpunannya X elemen R di mana X kecil sama 0, X kecil 1. Maka suprimum dari B itu sama dengan 1, tetapi 1 bukan elemen dari B sehingga 1 bukan maksimum dari B. Kemudian untuk infimum B itu sama dengan 0 dan 0 elemen dari B sehingga 0 sama dengan minimum dari B. Kemudian yang C, misalkan C memiliki anggota himpunannya X elemen R di mana X besar dari 0. Jelas C tidak memiliki maksimum maupun minimum. Maka infimum dari C itu sama dengan 0. Akan tetapi 0 bukan bagian dari C sehingga 0 bukan minimum dari C. Misalkan I adalah suatu interval di R. Jika dua bilangan X dan Y terdapat di I dengan X kecil Y, maka suatu bilangan T yang terletak di antara X dan Y. Dalam hal ini, T kecil dari X, T kecil dari Y juga terdapat di I. Dengan kata lain, jika X dan Y adalah suatu interval dengan X dan Y elemen I, maka interval X, Y juga berada di I. Berikutnya, interval terbagi menjadi dua bagian, itunya adalah interval di R yang tidak terbatas. Berikut untuk notasinya. Yang pertama itu ada himpunan A, tak hingga di mana X di mana X besar dari A itu disebut dengan interval terbuka. Kemudian untuk A, tak hingga itu di mana X besar sama dari A itu kita sebut dengan interval tertutup. Kemudian untuk himpunan min tak hingga, B itu anggotanya X di mana X kecil dari B itu kita sebut dengan interval terbuka. Kemudian yang terakhir itu ada min tak hingga, B di mana anggotanya adalah X di mana X kecil sama B itu kita sebut dengan interval tertutup. Lebih lanjut lagi, sekarang kita berkenalan dengan simbol tak hingga dan min tak hingga yang berturut-turut menotasikan positif tak hingga dan negatif tak hingga. Simbol tak hingga juga biasanya disebut juga sebagai lemniscat. Perlu digarisbawahi, tak hingga atau min tak hingga bukan menotasikan suatu bilangan. Secara sederhana, simbol tersebut mempresentasikan kondisi yang tidak terbatas. Contohnya, jika kita mempunyai interval B, tak hingga, itu artinya interval tersebut memuat semua bilangan real yang lebih besar dari atau sama dengan B. Begitupun interval min tak hingga, A, yang artinya semua bilangan real lebih kecil dari atau sama dengan A. Untuk gambar itu bisa dilihat jika diberikan interval min tak hingga, tak hingga, apa yang dapat kita simpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa interval tersebut memuat semua bilangan real yang ada di garis bilangan, atau interval tersebut cukup kita tuliskan sebagai himpunan bilangan real dari R. Berikutnya kita masuk kepada contoh soal. Perhatikan pertidaksamaan X dalam kurung X kurang 3 kecil dari 0. Jika kita memiliki X elemen 0, 1, 2, dan 3, selidikilah apakah X elemen 0, 1, 2, dan 3 tersebut memenuhi pertidaksamaan tersebut. Di sini
diberikan petunjuk, itunya substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam pertidaksamaan, kemudian menguji kebenaran hasilnya. Nah, setelah didapatkan, itu secara umum dapat dikatakan bahwa X elemen X di mana X kecil sama 0 dan X kecil sama 3, X elemen R itu memenuhi pertidaksamaan X dikurang 3 itu kecil sama 0. Bentuk X di mana X kecil sama 0 dan X kecil sama 3, X elemen R itu disebut himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dalam kurung X dikurang 3 kecil sama 0. Sedangkan X kecil sama 0 dan X kecil sama 3 itu disebut penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Tafsiran geometri dari X kecil sama 0 dan X kecil sama 3 diperlihatkan seperti gambar berikut ini. Itu terlihat ada 0 dan 3. Maka bentuk X kecil sama 0 dan X kecil sama 3 itu disebut interval atau selang. Demikianlah materi dari interval kali ini. Jika ada saya salah kata, saya berbanyak maaf. Saya akhiri dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.